Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syara Monika Salendeho, NIM 1974-2010-63. Kelas adalah Hukum semester 4 dengan mata kuliah Hukum Humaniter, jurusan Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu Hukum Humaniter. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi dari materi hukum humaniter, yaitu saya akan membahas mengenai pengertian hukum humaniter. Istilah hukum humaniter internasional atau dalam bahasa Inggrisnya disebut International Humanitarian Law, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Hukum humaniter keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Menurut ahli Prof. Mokhtar Kusumaardja, bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlain dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. International atau Community of the Right Courts atau ICRC, ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non-internasional. Ketentuan tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam perlindungan orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata. Tujuan humaniter. Pertikaian bersenjata atau perang merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, humaniter tidak bermaksud menghalangi perang. Hukum humaniter bertujuan untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dua sumber utama hukum humaniter internasional. Yang pertama, hukum Jenewa yang dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan dengan penduduk sipil. Yang kedua, hukum Den Haag yang menentukan hak kewajiban negara yang berperang tentang perilaku pada hukum operasi militer dan membatasi alat yang digunakan untuk menyerang musuh. Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata ataupun lainnya. Dan buat teman-teman masih bingung mau kuliah, kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado siap menunggu teman-teman untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih.